kami dengan kebenaran firman-Mu. Roh Kudus menolong kami di saat ini untuk menerima kebenaran firman-Mu Tuhan di saat ini. Yang menjadi terang, suluh, menjadi kekuatan penghiburan dalam setiap perjalanan hari-hari kehidupan kami. Supaya kami Tuhan tidak menyimpang ke kiri dan ke kanan. Tetapi hidup kami senantiasa berkenan dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Roh Kudus penolong kami yang senantiasa ada dalam seluruh perjalanan hari-hari hidup kami. Bahkan di hari ini, di saat kami memuji dan memuliakan nama-Mu dan juga mau menerima kebenaran firman-Mu di saat ini. Roh Kudus tolong, baik hamba yang menyampaikan, umat-Mu yang mendengarkan. Kami tidak bersandar kepada pengertian kami sendiri. Tetapi oleh pertolongan-Mu Roh Kudus sehingga kami pulang dengan sukacita. Pulang dengan kelepasan, pulang dengan kesembuhan dan pemulihan dengan berkat-berkat ilahi-Mu Bapa. Kami sambut kebenaran firman-Mu bukan dengan nama lain. Tetapi dengan nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Shalom. Shalom. Berarti ada orang ya. Puji Tuhan, kita akan dengarkan firman Tuhan di saat ini yang terambil di dalam Lukas pasal yang keempat. Lukas pasal yang keempat. Ayat yang ke-16 sampai ayatnya yang ke-30. Kita baca saja secara keseluruhan. Beta baca ayat yang genap. Bapak Ibu jemaat kekasih Tuhan baca ayat yang ganjil. Kita berbalasan sampai ayat yang terakhir. Demikian firman Tuhan, Yesus ditolak di Nazaret. Ia datang ke Nazaret tempat ia dibesarkan. Dan menurut kebiasaannya pada hari Sabat, ia masuk ke rumah ibadat, lalu berdiri hendak membaca dari Alkitab. Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan ia telah mengutus aku. Kemudian ia menutup kitab itu, memberikannya kepada pejabat lalu duduk. Dan mata semua orang dalam rumah ibadat itu tertuju kepadanya. Dan semua orang itu membenarkan dia dan mereka heran akan kata-katanya yang indah yang diucapkannya. Lalu kata mereka, bukankah ia anak Yusuf? Dan katanya lagi, aku berkata kepadamu sesungguhnya tidak ada nabi yang dihargai di tempat asalnya. Tetapi Elia diutus bukan kepada salah seorang dari mereka, melainkan kepada seorang perempuan janda di Sarfat di tanah Sidon. Mendengar itu sangat marahlah semua orang yang di rumah ibadat itu. Tetapi ia berjalan lewat dari tengah-tengah mereka, lalu pergi. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan.
Kita memperhatikan firman Tuhan, menolak Kristus dan kuasanya. Orang Nazaret menolak Yesus secara terang-terangan. Jadi kita perhatikan karena mereka tahu bahwa dia adalah orang yang di situ yang mereka kenal dia sebagai anak tukang kayu dan dia juga seorang tukang kayu. Dan mereka pasti percaya apa yang akan dikerjakan oleh Yesus dalam kuasa yang Tuhan anugerahkan, yang Allah anugerahkan kepadanya. Dan ketika kita memperhatikan firman Tuhan ini, ada banyak hal juga yang terjadi dalam kehidupan kita. Dan kita perhatikan semua ayat ini, mereka menolak Yesus. Kalau kita kaitkan dengan hari-hari yang terakhir ini, sebagai orang Kristen masa kini, sering juga kita menolak Kristus secara halus, tanpa sadar, lewat sikap hidup kita. Kita tidak berkata, aku menolak Yesus. Tetapi pilihan-pilihan kita berkata demikian. Orang Nazaret menolak karena hati keras. Menganggap Yesus biasa, tidak percaya ia berkuasa, memiliki hati yang tertutup untuk kebenaran. Mereka ingin mujizat tapi tidak mau tunduk kepada sang pemberi mujizat itu. Jadi dia menyampaikan perkataan-perkataan firman Tuhan bahwa roh Tuhan ada pada dia. Dan pada hari-hari kehidupannya dinyatakan sedari nubuatan sudah dinyatakan bahwa roh Tuhan ada padanya. Oleh sebab itu ia mengurapi untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin dan ia telah mengutus Kristus untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas dan untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Jadi dia menyatakan bahwa dia punya kuasa yang bisa menolong seluruh umat manusia. Bukan saja secara jasmani, tapi kehidupan kita secara rohani juga diselamatkan oleh dia. Kemudian dia menutup kitab itu, memberikan kembali kepada pejabat. Tetapi semua mata tertuju kepada dia. Dan ketika dia ada dan menyampaikan kebenaran itu kepada mereka, di rumah ibadat itu, tidak ada sesuatu yang terjadi. Karena mereka menganggap dia biasa-biasa saja. Mereka tidak percaya. Kita juga menerima Kristus Yesus Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup ini. Tetapi dalam hari-hari kehidupan kita, waktu ada berbagai persoalan masalah kita juga, kita sering kali menolak dia. Bagaimana kita menolak Kristus dalam hidup sehari-hari? Saat kita mengandalkan diri kita sendiri, bukan kuasanya. Sering kita bilang Yesus berkuasa. Tetapi waktu menghadapi masalah hanya dengan kekuatan sendiri. Secara tidak langsung kita menolak dia. Kekhawatiran kita yang berlebihan, padahal dia berjanji bahwa jangan pernah khawatir. Kalau burung di udara dia pelihara, bunga di padang dia hiasi. Dan dia berkata bahwa semua dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Tetapi Bapakku di surga tahu apa yang menjadi kebutuhan kita semua. Tetapi seringkali waktu saat datang, di masa-masa persoalan itu datang, himpitan itu datang, kita meragukan dia akan kuasanya. Dalam menjalani hari-hari hidup juga, kita tidak pernah, jarang juga kita mau melibatkan Tuhan dalam setiap keputusan. Karena kita pikir berdasarkan pengalaman yang lalu, berdasarkan tahun yang lampau, berdasarkan hari-hari yang lalu dan sebagainya.
Tetapi Tuhan itu dia katakan apa? Rahmatku selalu baru tiap pagi. Ada hal-hal yang baru yang Tuhan anugerahkan dalam hidup ini. Dan ketika kita tidak melibatkan Tuhan dalam keputusan, itu tanda bahwa hati kita belum membuka ruang bagi kuasa Kristus bekerja. Ada di saat dimana ketong ada di dalam himpitan. Lalu ketong pemikiran mulai atur segala hal yang apa yang harus kita kerjakan. Tetapi belum pernah kita datang, kita tenang di hadapan Tuhan. Lalu Tuhan tolong lakukan bagianmu untuk setiap keputusan-keputusan yang kita ambil. Padahal di dalam firman Tuhan dia katakan apa? Rohlah yang mengerjakan di dalam kita, baik kemauan maupun pekerjaan. Firman Tuhan hanya didengar, tapi tidak pernah ditaati, tidak pernah dipercayai. Jadi kita boleh menghafal banyak ayat firman Tuhan, tapi seringkali itu tidak bisa kita taati dan kita percayai. Orang Nazaret mendengar firman, tetapi menolak isinya. Demikian juga dengan kita di hari-hari yang terakhir. Berdoa tetapi hidup dalam kebiasaan dosa. Hidup di dalam ketidaktaatan. Hidup di dalam ketidakpercayaan kita. Sering atau ragu-ragu. Setelah melihat situasi kenyataan dengan mata yang jasmani, ini yang kenyataan yang kita hadapi. Padahal kita sudah berdoa. Tapi waktu sesuatu belum ada perubahan dalam kenyataan ini, kita mulai meragukan Tuhan. Apakah Tuhan dengar beta pun doa? Mendengar firman tetapi tidak mau berubah. Tuhan menegur, tetapi kita lebih memilih apa? Kenyamanan. Firman Tuhan yang tidak ditaati adalah bentuk penolakan halus terhadap Kristus. Kan firman Tuhan bilang barang siapa mengasihi aku, dia akan melakukan seluruh perintah-perintahku. Barang siapa menerima aku, berarti kita akan melakukan semua perintahnya. Saat kita menolak untuk diubah, Yesus datang ke Nazaret membawa pembaruan, tetapi mereka menolaknya. Kita pun sering menolak saat dikoreksi. Firman Tuhan itu barang antus tahu beta pun jalan carita. Atau mungkin ada yang sudah menyampaikan dan firman Tuhan itu waktu datang mengoreksi hidup kita. Kita tidak mau dikoreksi. Menolak bertobat dari kebiasaan-kebiasaan buruk kita. Menolak melepaskan kebanggaan diri. Menolak pengampunan. Dan apa? Rekonsiliasi. Kita ingin Tuhan memberkati hidup kita. Tetapi kita tidak memberi ruang bagi Tuhan untuk mengubah kita. Jadi kalau pada saat itu semua orang yang ada di Nazaret menolak Kristus, itu juga terjadi pada hari-hari hidup kita saat ini. Saat kita menutup hati terhadap pekerjaan Roh Kudus. Roh Kudus itu menuntun, tetapi kita memilih. Firman Tuhan, aku memperhadapkan kepadamu berkat dan kutuk. Kita memilih, dia menganjurkan kita pilihlah berkat. Supaya engkau dan keturunanmu menikmatinya. Tapi seringkali kau pilih jalan yang salah. Kita lebih memilih apa? Kepahitan daripada pengampunan, amarah daripada damai, dendam daripada kasih, kekhawatiran daripada iman. Ini bentuk nyata menolak kuasa Kristus yang memerdekakan. Di mana ada Roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Tapi seringkali kita menolak dimerdekakan. Jadi secara
Kalau mau lihat sama saja kehidupan kita dengan orang-orang yang ada di Nazaret sana. Waktu dia datang di dalam kebenarannya untuk memperbaharui hidup kita. Tapi seringkali kita menolak. Kita lebih memilih dan bersandar kepada pengertian kita sendiri. Padahal di dalam firman Allah dia katakan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Jadi Roh Kudus menuntun. Dia ada sebagai penolong dalam kehidupan kita. Tetapi kita lebih memilih kepahitan daripada pengampunan. Amarah daripada damai. Dendam daripada kasih. Kekhawatiran daripada iman. Seringkali segala sesuatu jambanya waktu ada di rumah. Sebagai perempuan biasanya ibu-ibu dia mengatur segala sesuatu. Dia sudah planningkan dia pun keuangan demikian. Tetapi di dalam perjalanan selalu saja ada kekurangan. Kurang. Tapi kau memilih untuk lebih bersungut-sungut daripada bersyukur. Ketika kau bersyukur, kita sangat percaya 5 roti, 2 ikan, Tuhan kasih sisa 12 bakul. Amin. Tapi waktu kau terima, cuma sedikit. Nah itu bahaya. Tapi waktu kau terima, kau mengucap syukur, kau angkat-angkat, kau bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih untuk pemberianmu Tuhan. Dalam iman percaya kami percaya ada kelimpahan di dalamnya. Tapi kalau waktu kau lihat sesuatu sedikit, lalu kau bersungut-sungut, bahaya. Karena tadi kita mau katakan firman Allah bilang apa? Semua dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Tetapi Bapakku di surga tahu apa yang menjadi kebutuhan kita semua. Jadi ini bentuk nyata menolak kuasa Kristus yang memerdekakan. Kita melihat akibat daripada penolakan. Kehadiran Yesus pindah. Di Nazaret Yesus ditolak dan ia meninggalkan mereka serta melakukan mujizat di tempat lain. Makanya Paulus bilang begini, justru dalam kelemahan kuasa Tuhan itu sempurna. Amin. Justru di dalam masa-masa sulit kita, kalau kita bersyukur, kita percaya bahwa dia pasti menolong dan tidak pernah terlambat, kita akan melihat kehadirannya dan kuasanya terjadi di dalam kehidupan kita. Ada pesan yang cukup keras. Ketika hati kita menolak Kristus, kita kehilangan kuasa, damai, dan mujizatnya. Amin. Ada amin. Jambanya. Saya usah yang lain-lain waktu kau bilang bentuk penolakan nih. Waktu ibadah. Roster kalau bisa jangan kasih akan di tanggal-tanggal sekian. Ada yang sudah terjadi di tanggal sekian di bulan ini nih. Dipindahkan juga. Beta saya nggak ada apa-apa. Justru saya nggak ada apa-apa, undang Yesus datang, di situ terjadi sesuatu. Amin. Ingat perkawinan di Kana, mereka mengundang Yesus hadir. Ketika terjadi kekurangan, mereka minta Yesus berkarya di dalamnya. Berkat yang luar biasa terjadi di pesta itu. Mujizat terjadi di pesta itu. Tapi ketua kadang-kadang menolak. Itu hal yang kecil kita bilang. Karena firman Tuhan bilang begini. Di mana 2-3 orang berkumpul atas namaku. Di situ Yesus hadir. Amin. Kalau kita mengimani dia, Yesus sumber berkat, sumber hidup, sumber kesembuhan, sumber pemulihan, sumber mujizat. Kita tidak akan pernah menolak dia dalam tindakan dan pikiran kita. Itu hal-hal yang kecil yang sering kita jumpai. Itu salah satu bentuk yang paling dari sekian banyak kekhawatiran kita, penolakan kita. Ya kalau tanggal sini, jangan kasih tanggal 29 tuh. Kadang-kadang juga akan jatuh di tanggal itu. Roba juga tunda kasih pindah di tanggal lain juga. Beta nanti di tanggal 2 kak, tanggal 3 juga. Selalu tanamkan di dalam kehidupan kita semua perkataan firman Tuhan, seurat rambut ini mau gugur kalau bukan kehendak Tuhan tidak mungkin terjadi. Amin. Jadi kalau susun roster dapat di tanggal sekian, tenang.
Yesus hadir, kelimpahan pasti ada di situ. Amin. Kalau saya nggak ada apa-apa juga, berikan apa yang ada padamu. Lebih utang dong, supaya sahabat kau bisa makan nasi puluh, gula-gula saja. Saya ada gula-gula, saya apa? Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semua. Tuh. Tapi percayalah atas kehadiran Kristus di dalamnya. Ketika hati kita menolak Kristus, kita akan kehilangan kuasa, damai, dan mujizatnya. Jadi kadang-kadang juga, tuh kalau kau tuh sementara hati sakit, lalu ada teman tuh kirim firman Tuhan. Seringkali kau tuh juga tolak. Secara tidak langsung kau tuh perkataan itu menolak dia. Saya kasih barang saya rasa, saya sama beta rasa. Tapi waktu firman itu datang harusnya Tuhan dangkelai. Firman Tuhan ini menghiburkan, beta tahu beta salah. Beta tahu beta harus diubahkan. Beta tahu ini langkah yang harus beta ambil. Kasih pas firman Tuhan datang, bikin diri macam pendeta, adalah khotbah beta. Ingatan firman Tuhan, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah sendiri. Jadi waktu kau menolak firman, berarti kau menolak Allah. Tetapi ada kabar baik yang luar biasa dalam kehidupan ketong semua. Yesus tetap mengundang kita kembali. Meskipun ditolak, Yesus tetap mencari jiwa yang mau membuka hatinya. Dalam hidup kita Tuhan masih mau memulihkan, Tuhan masih mau menolong, Tuhan masih mau melakukan perkara besar. Kuasanya masih tersedia bagi yang mau percaya sungguh-sungguh. Hari ini yang datang dengan berbagai persoalan kehidupan, jangan menolak dia dalam hidupmu. Jangan menolak kebenaran itu yang membentuk hidupmu. Yang memerdekakan, yang memulihkan, yang menyembuhkan. Kuasanya masih tersedia bagi yang mau percaya sungguh-sungguh. Kita duduk merenungkan firman Tuhan hari ini. Apakah beta sedang menolak kuasa Kristus lewat kekerasan hati di saat ini? Firman Tuhan ini yang pernah datang kebetulan. Mungkin ada hati yang keras, yang menolak karya kuasa Tuhan dalam hidup ini. Apakah kita lebih percaya kekuatan sendiri daripada janji Tuhan? Apakah kita menolak perubahan yang Tuhan mau lakukan? Apakah kita mau memadamkan suara Roh Kudus dalam hidup? Saat kita menerima Kristus bukan hanya sebagai juru selamat, tetapi sebagai Raja atas ketumpung kehidupan. Kuasanya akan nyata dalam apa? Dalam keluarga kita, dalam pekerjaan kita, dalam pelayanan kita, dalam keuangan kita, dalam emosi kita, dalam masa depan kita. Itu kuasanya akan nyata. Jemaat yang diberkati Tuhan. Yesus ditolak di Nazaret. Tetapi jangan sampai ia menolak. Sampai katon ditolak dalam hidup ini. Hari ini Tom berkata, katon buka hati. Dan tidak mau jadi seperti orang Nazaret. Tetapi katon mau berkata, pakailah beta pun hidup. Dan nyatakan kuasa Tuhan. Jadi peristiwa Yesus ditolak di Nazaret bukan sekedar cerita sejarah. Ini cermin bagi ketumpung hidup hari ini. Bukan hanya orang Nazaret yang menolak Yesus, tapi seringkali kita pun menolaknya lewat hati yang keras, iman yang lemah, dan hidup yang tidak mau diubahkan. Tapi hari ini firman Tuhan mengingatkan, penolakan kita tidak pernah mengurangi kasih Kristus.
Tetapi penerimaan kita dapat membuka pintu kuasanya berkarya dalam setiap kehidupan kita. Karena itu mari kita datang kepada Tuhan dengan kerendahan hati. Mari kita buka hati selebar-lebarnya. Mari kita izinkan Yesus memerintah, memimpin dan mengubah kita kehidupan. Jangan biarkan Yesus meninggalkan Nazaret dalam hidup kita. Jangan biarkan Yesus pergi. Jangan biarkan kuasanya lewat begitu saja dalam kehidupan kita. Jangan biarkan hati kita tertutup bagi pekerjaan Roh Kudus. Hari ini di tempat ini Tuhan berkata, jika engkau membuka hatimu, aku akan bekerja. Jika engkau percaya, aku akan memulihkan. Jika engkau taat, aku akan membawa engkau pada rencanaku yang lebih besar lagi. Jadi mari kau berkata, Tuhan, aku tidak menolak engkau lagi. Hari ini aku mau menerimamu sepenuhnya dalam segala aspek kehidupan. Entah itu kecil, entah itu besar, kelihatan maupun tidak kelihatan. Semua yang aku kerjakan, aku mau melibatkan engkau. Tuntun setiap waktu, setiap saat. Lakukan kehendakmu di dalam hidupku. Kiranya kasih Kristus meneguhkan kita. Kuasa Kristus mengubahkan kita. Dan hadirat Kristus menyertai ketong semua saat ketong melangkah dari tempat ini. Amin.